Kembali lagi di episode terbaru The Cost of Being Funny bareng gua Aryan Kalbi dan Ozar Rangkuti. Gimana lu mau kasih pesan-pesan pembukaan untuk orang-orang yang Mudah tersinggung ya. Ya sebenarnya ketersinggungan tuh ya hak semua orang. Betul. Sebenarnya begitu, dan sekarang juga ketersinggungan bisa muncul sebagai beberapa format, Bang. Ada thread Twitter, ada video-video di TikTok. Jadi maksudnya sekarang tersinggung kayak ada crafting dalam tersinggung. Lu nggak cuma asal-asal maki-maki di komen. Jadi kayaknya visi gue, mungkin prediksi gue beberapa tahun lagi mungkin ketersinggungan bisa dihitung seni juga. Bisa dibilang seni juga gitu kan. Karena ibaratnya maksudnya kayak misalnya dulu kayak nge-vlog tuh ada yang bilang bukan konten, sekarang konten gitu kan. Nah, bisa aja tersinggung lama-lama jadi kayak ya sebuah art sendiri. Gitu ya kan. Gue mau bilang, dulu musik rock, musik para setan, sekarang biasa aja. Sekarang biasa aja, apalagi kan udah kebantu band-band rock religius, Striper kalau di luar kan itu kan membuktikan bahwa rock juga bisa alim dalam berbagai agama. Gitu sebenarnya kan. Aduh. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Ini ada screen capture. Ini aja udah melanggar privacy ya. Invasion of privacy. Benar. Karena sebetulnya kalau di posting close friend tuh kalau ada yang repost tuh bisa dituntut hukum mestinya. Karena kan udah ada trust gitu kan, lu gua anggap close friend. Iya, lu gua anggap close friend tapi kalau lu nyebarin keluar. Gitu backstab ya. Gue gitu. Iya, backstabber. Tapi tuh ada hukumnya, Bang ya? Apa? Ada hukumnya emang itu kayak gitu? Gak ada, Jong. Gue pikir ada undang-undang di Instagram waktu kita I accept itu. Nggak, maksudnya ketersinggungannya dari yang ini. Dari yang lebih personal. Iya, dari yang close friends. Lo bisa gue penuntut dengan perbuatan tidak menyenangkan, bisa. Iya, ada benar. Dia gue anggap temen deket terus ini bisa. Iya sih. Misalnya kayak mesra-mesraan di close friend gitu-gitu harus hati-hati juga sekarang orang-orang. Oh, nggak semua orang pengen lihat soalnya. Nggak semua orang pengen lihat juga. Oke. Betul. Sekarang tuh biar nggak ini, apakah harus ada introduction dulu kayak kalau klik next nih lu akan ngeliat ini mendingan. Iya kadang gitu. Iya benar kadang gitu tuh. Kayak NSFW. Bahkan ada juga kreator-kreator yang saking baik hatinya gitu ya. Misalnya kayak di TikTok gitu. Openingnya tuh ada suara dari Google Sound gitu yang kayak buat yang jomblo skip aja gitu. Itu ada gitu-gitunya Bang. Itu kan sebuah warning kan. Itu gue rasa harus ada undang-undangnya. Warning tuh harus stay berapa detik. Jadi kecepatan berapa detiknya orang marah juga. Yang takut spoiler semua tuh harus dalam durasi yang sama. Iya. Susah ya emang sekarang lama semua intro harus ada begitu-begitunya dulu. Berat. Ya. Kenapa telepon gua? Nggak apa-apa Ki, cuma tertekan aja. Lo ada masalah? Nggak apa-apa kok, cuma tertekan. Ya elah, sama temen cerita aja namanya juga masalah. Ada baik lu yang sabar ya. Dibilang cuma tertekan, gua lagi ambil HP di kantong. Nomor telepon lu tertekan, anjing ya si babi ketekan gitu. Kayak tertekan bangsat. Iya. Oke. Tertekan maksudnya. Dia bukan tertekan oleh tekanan, nomornya tertekan gitu kan. Ya pertama sih yang di permukaan dulu nih kan verbally abuse digital sebenarnya. Verbally abuse digital karena dia pakai caps lock tuh kayak lu neriakin orang ibaratnya. Kayak Kanye West sudah lama nggak ke psikiater ya. Lu tau kan dia baru akhirnya bilang dia akhirnya balik ke psikolog atau ke psikiater medicationnya, dan dia baru bilang lagi di Instagram itu dia bilang ternyata gue baru sadar mengetik dengan all caps itu nadanya berbeda gitu. Oh dia baru sadar Kanye West? baru sadar. Mungkin emang sibuk ngurusin ini yang menang Grammy siapa ya. Betul, kan dia sempat protes tuh. Protes. Itu verbal abuse, dan juga mungkin ya animal lover juga menurut gue Bang ya kan. Ya, kayak kenapa babi? Anjing. Kenapa babi, kenapa anjing gitu, kayak babi ketekan gitu kayak kenapa orang yang tertekan nomor tuh emang pasti babi apa gimana. Betul. Juga gitu. Dan juga terakhir nih, nah ini ofensif nih, stiker
Stikernya. anak cewek ini kan normalisasi child abuse buat gua gitu. Kayak kenapa anak cewek lagi teriak lu tayangin tuh nggak? Iya. Nggak bisa gitu ya kan? Mestinya dia menggunakan emoticon dan mewakili setiap ras juga ya. Iya. Jadi nggak ada pihak-pihak yang di-exclude. Iya. Kalau lu mau emoticon kayak gini, lo harus sampingnya ada anak kecil, cowok, ya kan? Oh, Jadi kan nih dua-duanya gendernya gue kasih lu gitu. Kenapa dia harus kayak gini kan? Karena kan sebenarnya nih nggak ada kelamin di sini bang ya kan? Nih kita nggak tahu mana yang cowok mana yang cewek, tapi kita bisa mikir si cewek tuh yang ngirim stiker ini gara-gara ada stiker itu gitu kan. Jadi lu sebenarnya juga menggiring opini orang yang ngelihat ini seakan-akan cewek yang bilang babi ya kan. Dan ini sebenarnya juga mungkin semi-semi silent treatment menurut gua. Oke. Dari si ceweknya ini. Karena nih dia di miss call 1856 bang. Oke. Tapi dia chat 1856 juga. Ya maksud gua, emang kenapa nggak lu angkat aja sih lu kan lagi online gitu. Emang banyak buat generasi alpha bahkan katanya menelpon tuh udah suatu invasion of privacy. Menelpon invasion of privacy? Iya, jadi kalau lu nggak punya kedekatan itu dan lu nggak janjian ada telepon, ya lu kenapa nelpon gua? Iya. Handphone tuh udah nggak berdering sesering dulu memang. Udah nggak ada, cuma orang-orang aneh yang masih punya ringtone sebetulnya. Iya ya, sekarang kayak kalau nggak vibrate, kalau nggak ya nggak usah ada apa-apa. Nggak usah ada apa-apa, iya benar. Ringtone, ya sih lu akan aneh kalau di kafe tiba-tiba lu masih RBT gitu, masih pakai lagu orang gitu, lagu rock gitu, Avenged terus gitu. Terus masih kayak kenapa nggak diangkat, nggak ntar dulu lagunya enak. Iya itu udah nggak ada. Itu ceritanya siapa ya? Cerita lu ya? Apa? Cerita lu ya? Bukan. Tapi emang ya dulu kayak gitu kan. Apa ceritanya si Aldi? Si Aldi kayaknya cerita. Jadi spill cerita orang itu spill ya. Ya pokoknya gitulah dia ilfil gara-gara cewek ketemu cewek ringtone-nya masih nyala terus mau kenapa nggak diangkat teleponnya? Ntar dulu nih lagi bentar lagi bagian enak gitu. Emang lagu apaan tapi tergantung tuh nggak tahu kan. Oke, yang kedua. Oke, berikutnya. For a protection against COVID-19, take raw jengkol and pete at 200 grams twice a day, each morning and evening. They won't do anything to your health, but at least they keep people at a great distance from you. So still a protection. Ini udah pasti penggiat-penggiat pengguna bahasa Indonesia yang baik itu kan banyak tuh di YouTube kan paling sering diprotes. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Inggris. Iya, benar. Harusnya dicari dulu jengkol dan pete bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Dan juga ya mungkin kaum vegetarian juga sebenarnya kan jengkol dan pete termasuk menu vegan friendly kan. Iya. Tapi lu masih menghina kami gitu. Emang kurang tertekan apa kami di society sejauh ini gitu kan. Iya. Masih lu maki-maki juga. Gitu. Bener. Sama kayak ini buat maniak jengkol dan pete ya, maksudnya pasti tersinggung kayak kenapa harus dijauhin gitu orang ini. Kenapa harus dijauhin? Itu bukan yang mesti kita menghargai semua pilihan orang gitu dalam apa yang bisa dikonsumsi. Bener. Dan juga ya tentunya penggait kesehatan ya. Betul. Kayak kok lu bercandain protokol sih? Iya benar. Ini melawan anjuran pemerintah ya. Iya, melawan anjuran pemerintah. Misleading information. Dan bahkan sebenarnya ya SJW K-pop juga bisa tersinggung juga bang. Sebenarnya. Karena ada tuh kak, ada Twice di sini. Kan kayak Twice ini grup K-pop gitu. Lu jangan gabungkan Twice dalam satu sentence dengan peterin jengkol bisa nggak? Gitu. Bisa. Nih sebenarnya jokes bahaya sih nih. Iya. Dan penggunaan warna pink yang nggak ada alasannya. Iya. Kenapa harus putih di atas pink dan ini pink ngeblur kan? Sebenarnya ini kan pink ngeblur gitu. Maksudnya apa nih arahnya kemana gitu kan? Ya. Oke. Langsung aja. Oh ini reply-nya ke Kunto Aji lagi. Hah? Oh iya. Reply-nya ke Kunto Aji, gokil. Santai sejenak, kenapa namanya COVID? Karena virusnya berasal dari Cina. Waduh, ini udah. Tionghoa itu udah disalah. Iya, benar. Karena kalau berasal dari Jawa namanya Mas Fit. Kalau berasal dari Medan namanya Bang Fit. Kalau berasal dari Jabar namanya Kang Fit. Kalau dari Padang namanya David. Sedangkan kalau dari Bali, believe it or not.
COVID Koko David. Harus dijelasin. COVID itu adalah panggilan. Iya kan Koko gitu. COVID Koko David gitu. Ya. Sebenarnya gua maksudnya kalau konteks jokesnya agak kasihan dia harus nulis COVID Koko David di bawah kayak. Dan gua nggak ngerti kenapa dia nge-reply ke Kunto Aji bikin apa? Maksudnya sampai. Iya benar. Dia ini iya ya. Berarti dia nge-reply, iya, nggak ngerti juga gua. Iya. Ini kayaknya ini screenshot WhatsApp, Bang. Iya, tapi ini salah nih mungkin. Iya benar. Ya ini menyinggung. Emang udah pasti dari Cina ya COVID tuh? Iya sih, lagian kalaupun dari Cina kan nggak boleh disalahin negaranya karena itu pasti perbuatan oknum. Nggak boleh generalisir, nggak boleh. Oknum di Wuhan tersebut gitu betul, kan, spesifik Wuhan. Kalau tinggal di kota-kota lain Cina sebenarnya nggak terlalu bisa disalahkan juga. Iya. Dan juga mungkin teman-teman dari Bali juga bisa tersinggung gitu kan. Betul. Kayak, sorry nih, mohon maaf, yang lain kok ras lain lu kasih bold, lu kasih caps lock. Ya. Sedangkan punya gue udah lu taruh belakang, lu jadiin plesetan lagi believe it or not. Believe it or not. Karena mungkin wajah selebriti yang mewakili Bali waktu itu juga nggak percaya, jadi dia agak ragu. Wah, jokesnya dalam juga ternyata sampai ke situ-situ ya. Ya, ini apa jangan-jangan emoticon 3 ini juga melambangkan jumlah personil band dari tokoh tersebut. Ini ternyata sebenarnya jokesnya di situ, Bang. Sebenarnya ini satir juga nih. Gitu, makanya dia reply ke Kunto Aji mungkin supaya musisi mungkin ngerti nih gitu. Dan ini agak kurang gender netral ya. Joknya kurang gender netral. Kurang gender netral kan? Iya, maksudnya semua maskulin yang disebutkan. Iya benar. Ko gitu. Bener. Padahal kan ya emang non fit bisa kan punchline-nya Mbak Fit kan harusnya nggak apa-apa juga. Cifit gitu. Iya, Cifit. Walaupun yang sebenarnya orang Wuhan makan kelelawar itu juga cowok apa cewek kita nggak tahu ya, Bang. Nggak tahu ya, benar. Karena nggak baik kalau ketahuan kelaminnya, katanya nanti ntar ada research kayak ternyata kelamin ini memang berpotensi menyebabkan pandemi. Jadi kayaknya emang disamarkan demi ini. Benar. Dan ini juga mungkin apa ya? Dia sebenarnya SJW Senja juga bisa aja tersinggung sih sebenarnya. Soalnya kayak kenapa bawa-bawa ini? Kayak dia akunnya 3 pagi tapi I-nya 2 kan, kalau melesetin nama band Senja padahal avatarnya bisa kita lihat udah sangat senja gitu dia. Dia literally foto dengan background senja beneran, Bang. Nih. Gitu sih. Ini yang terakhir. Yang terakhir. 2 anak kecil bertengkar mengenai ayah siapa yang lebih hebat. Anaknya Irsan, papaku lebih hebat daripada papamu. Anaknya Jimmy, kalau gitu mamaku lebih hebat daripada mamamu. Anaknya Irsan mengingat-ingat, rasanya kamu benar, papaku selalu bilang begitu. Waduh. Ini spill banget ya, rahasia keluarga. Ini spill nih, ini culture spill udah mulai di normalisasi di sini gitu ya kan. Mungkin pertama SJW local pride dulu ya, kayak kenapa ini gini kan, jadi kan kayak Irsan tuh kayak nama Indonesia banget gitu. Iya. Kenapa papanya Irsan tuh harus selingkuh sama mamanya Jimmy gitu, seakan-akan apa nih, bule emang lebih cantik gitu kan, ya enggak juga lah. Anjing aja. Gitu, sama aja kan. Nggak boleh begitu. Dan padahal udah bener nih, kayak nggak cuma bapak doang yang dibanggakan nih, bapak udah sama ibu ini udah benar. Iya. Walaupun sebenarnya itu juga kayaknya masih satir, Bang, menurut gua. Kayak Irsan nih kayak anak Indonesia yang hanya bisa banggain bapaknya, sedangkan Jimmy tuh kayak lebih open minded, lebih genderful, bisa banggain mamanya juga. Ada gender equality di rumahnya dia. Iya. Dan Irsan emang seakan-akan emang dibikin biar kena cancel culture gitu, karena dia udahlah pertama nggak open minded, cuma bisa banggain papanya doang. Kedua, ketika Jimmy bilang hebat, dia konteksnya langsung ke fisik gitu. Bener, papaku juga bilang begitu. Langsung ke jorok gitu kan. Ini parah nih, menurut gue ini jokes bahaya banget. Ini dark jokes sih, Bang, sebenarnya. Dark jokes. Ini dark jokes sih.
kayak Irsan tuh di framing sedemikian rupa gitu. Ini kan juga merusak anak ya. Maksudnya anak kan semestinya tidak perlu dilibatkan dalam konflik orang tua gitu. Iya. Itu kalau anaknya dimasukin ke ada istilahnya namanya triangulation, itu dia akan rusak. Si Irsannya akan rusak karena dia udah menyaksikan perselingkuhan orang tuanya. Iya, mentalnya pas gede akan macam-macam pasti. Iya, akan conflicted ya. Ini Kaseto pasti tersinggung. Kaseto juga tersinggung ya. Kenapa baru depan aja dua anak kecil bertengkar mengenai ayah siapa yang lebih hebat, kayak kan kalau harus compare antara betul. Anak-anak tuh nggak boleh dilibatkan dalam urusan orang dewasa. Iya, emang paling bener anak kecil terhadap bapak siapa cukup ceng-cengan nama aja sebenarnya Bang, kayak zaman dulu kan. Itu udah limit. Safe iya, di situ ya. Itu udah safe di situ. Nggak perlu bahas konteks gitu kan. Gitu. Ya udah. Itu aja. Semoga lo menikmati The Cost of Being Funny. Kita masih akan balik lagi di episode berikutnya. Dadah.